Itu di website, linknya sudah saya cantumkan di sana. Jika kalian menggunakan komputernya Windows, download dengan basicnya adalah Windows. Nah, yang kedua adalah jika kalian menggunakan MacBook, itu juga download sesuai dengan komputernya. Nah, di sini ya, di sini sudah ada instruksinya. Jika kalian mau MacBook, silakan. Terus kemudian kalaupun Windows itu atau Linux silakan gitu kan. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Tinggal kalian pilih. Nah, nanti jika kalian Windows, pilih yang ini. Oops, sorry. Nah, ini misalnya ini ya, Publish for Paris, download for Windows, diklik. Nah, di sini silakan kalian download pada bagian bawah di sini ya. Silakan di-download, diklik itu nanti akan keluar download, kemudian diinstal sesuai dengan petunjuknya ya. Karena nanti tinggal diinstal di yes 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 begitu kan, tinggal aplikasi saja dibuka. Nah, tampilannya akan semacam ini. Oke. Tapi sebelum ini belum bisa mengoperasionalkan ataupun mencari referensi. Nah, saya saya infokan dulu ya. Publish Paris itu adalah sebuah fitur untuk mesin pencari artikel-artikel atau dokumentasi karya ilmiah ya, yang ditulis oleh para akademisi semua di seluruh dunia. Nah, basicnya adalah basic pencariannya adalah data digital. Data digital, artikel yang sudah terdokumentasi secara digital atau laporan penelitian yang sudah teridentifikasi digital. Nah, kemudian di dunia ini ya, di dunia akademik terkhususnya untuk mencari sebuah referensi, ada berbagai macam sumbernya. Yang pertama adalah Crossref. Nah, Crossref ini merupakan database seluruh artikel ilmiah, karya ilmiah. Ya, terus kemudian ada yang mengenalnya Google Scholar. Nah, kita mungkin baru mengenalnya Google Scholar. Kok Google Scholar itu sangat familiar di Indonesia, tetapi di negara lain, Singapura, Malaysia, atau bahkan Amerika, itu sangat sedikit menggunakan Google Scholar karena Google Scholar ini kita tidak bisa mensortir apakah ini adalah sebuah artikel ilmiah atau hanya statement ataupun hanya apa dokumen laporan penelitian yang didokumentasi PDF kemudian diunggah di website itu seluruhnya ada di Google Scholar. Gado-gado lah. Ya, jadi kualitasnya bagaimana? Ya, kualitasnya kita tidak bisa menjamin bahwa itu akan bagus. Literatur itu bagus atau tidak. Nah, apakah perkembangannya positif, Pak? Artinya bisa kita melihat setiap hari perkembangan-perkembangan. Tidak, tidak demikian. Ya, perkembangannya itu kita tidak bisa melihat. Jadi misalnya tahun ini pembahasan topiknya mengarah kemana itu tidak bisa melihat kalau di Google Scholar. Ya, sangat abstrak. Google Scholar itu cuma hanya list saja. Nah, kita tidak bisa memanfaatkan list. Nah, terus kemudian ada yang dinamakan PubMed, ya, yang di sini PubMed, ya, publikasi media lah. Nah, ini open source datanya, seluruh hampir mirip seperti Google Scholar, tapi PubMed ini sangat familiar di negara Eropa. Ya. Jadi kaum akademisi di dalam memproduksi atau mendesiminasikan sebuah karyanya, memproduksi karyanya itu menggunakan PubMed. Ya. Terus kemudian ada OpenAlex, ya, sama fungsinya adalah seperti Google Scholar, Lens, ORG, gitu kan. Lens ini akan lebih bagus lagi. Lens itu sudah pasti artikel yang masuk ke Lens itu kualitasnya bagus. Nah, terus kemudian Scopus itu pun juga sama kualitasnya akan lebih bagus. Ada Semantic Scholar pun juga demikian. Web of Science, import. Nah, saya belum membahas yang import eksternal data. Jadi
Dari sekian apa sumber ya seperti Crossref sampai dengan Web of Science yang dirujuk oleh akademisi itu sebaiknya adalah di Crossref, kedua Scopus, nah ketiga Web of Science. Ya, jadi ada tiga. Ada Crossref, Scopus, Web of Science. Jadi, nah makanya kalau kita berbicara terkait dengan literasi global, khususnya di pemerintahan, itu mengambilnya tiga, Crossref, Scopus, sama Web Science. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana menggunakan Scopus. Tapi dengan ketentuan begini. Ini ada free database, artinya kita bisa saja langsung klik Google Scholar seperti ini, kemudian keywordnya apa, terus baru kita cari. Bang. Ya, seperti itu. Tapi yang tadi, yang apa namanya, nah, di sini kayak kira di new gitu kan, nah, ada Crossref itu yang tanpa harus registrasi gitu, mendaftar akun dan segala macam. Nah, kalau yang Scopus kita harus memiliki settingan terlebih dahulu. Ya, di sini nih kolom sebelah kiri. Nah, di sini setting untuk operasionalnya. Jadi dari Google Scholar kita tidak ada kodenya. Lens ada API-nya. Terus kemudian Scopus juga ada API-nya. WOS juga ada API-nya. Kemudian Semantik pun juga ada API-nya. Artinya itu harus kita mendapatkan API key-nya sehingga kita bisa menjalankannya. Nah, ini saya akan bantu untuk kalian agar bisa mengoperasionalkan API, bisa mengoperasionalkan pencarian publish offerist yang basicnya, dasarnya adalah data yang ada di dalam Scopus. Nah, ini nanti saya akan kasih kepada Anda terkait dengan API key-nya. Nah, kemudian bagaimana mengoperasionalkannya? Nah, kita sudah masuk ke dalam Scopus. Nah, di sini, ya, dari sini, Anda bisa menelusuri berbasisnya adalah penulis. Ya, nama penulisnya ketik di sini. Tapi karena kita di dalam melakukan mata kuliah ini adalah mencari sebuah referensi, memaknai referensi itu, sehingga siapapun orangnya yang menulis kita coba akan melakukan akan melihat itu. Nah, tetapi sehingga author ini dikosongin jika kita mau mencari sebuah referensi. Nah, afiliasinya pun itu dikosongi. Ya, sehingga kita tidak terbatas lah. Kita sangat general, luas sekali. Publication name-nya pun juga dikosongi karena publication name ini adalah indikasi untuk penamaan dari jurnal. Misalnya saya mau mencari jurnal di A gitu ya, tinggal ditulis jurnal ilmu pemerintahan misalnya. Ditulis saja di jurnal ilmu pemerintahannya. Nah, kemudian karena kita sekali lagi mencari berbagai macam data artikel dari berbagai macam jurnal, ya kita baiknya adalah kosongi saja. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini ada title words. Title words-nya kita kosongin saja karena kita nanti akan mencoba melihat sebuah konsep. Nah, konsep itu kan di dalam judul artikel kan bermacam-macam. Jadi kita jangan membatasi itu. Yang dibatasi adalah keyword-nya. Sekali lagi, ini juga untuk WhatsApp pakem kalian. Jika kalian untuk mau menulis artikel, gitu kan, artikel ilmiah, keyword yang ditulis itu adalah mencerminkan konsep dan teori. Jangan dituliskan Indonesia, jangan dituliskan negara-negara lain gitu kan. Tidak. Apalagi dituliskan peraturan, apalagi dituliskan nama orang. Itu nggak boleh sekali kalau keyword. Nah, makanya misalnya keyword itu ditulisnya begini, public service misalnya. Titik koma, misalnya good governance. Nah, atau government gitu ya. Nah, ini tutorialnya untuk kalian ya. Public service, good governance, sama good governance sama government. Itu tiga keywordnya yang akan kita cari perkembangannya. Atau mau satu saja, Pak. Oh iya, baiklah. Apa? Misalnya inclusive public service. Ini satu satu topik ya.
terkait dengan pelayanan inklusif. Nah, coba kita cari. Nah, kan ketemu. Jadi kita untuk mencari referensinya terkait dengan inclusive public service kita tidak terlalu pusing gitu kan. Tinggal cari di sini melalui publish and Paris. Terus kemudian kita masukkan keywordnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian di sini yang di kolom sini, yang di bawah ya, ini adalah hasil pencarian. Nah, memang kalau publish and perish ini sangat terbatas dengan jumlah hasil pencariannya adalah 200. Papernya atau naskahnya itu 200. Maksimal, jumlah maksimalnya adalah 200. Nah, kemudian kita akan mencoba nih, mereview one by one misalnya. Nah, coba kita gini, ini. Nah, kita pilih selection aja satu misalnya. Nah, sehingga paper detailnya di bagian ini kanan gitu kan, bagian kanan itu sudah muncul judulnya ini gitu kan. Penulisnya ini tahun sekian diterbitkan oleh jurnal Scientist. Nah, doinya sekian. Pak, saya ingin melihat naskahnya. Nah, di sini ini ada yang dinamakan Open Publisher Version. Tinggal diklik nih pojok bawah ini. Nah, diklik, tapi dengan catatan Anda adalah apa namanya? Harus connect kepada internet. Ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Hasil pencariannya. Ya, udah terlihat ya di sini ya. Di sini judulnya Urban Planning Quality of Life. A review of pathway linking the bullet environment to subject well-being. Nah, di sini kita akan lihat artikelnya isinya apa. Oh, artikelnya ini. Nah, ada introduction-nya. Nah, dan segala macam. Nah, itu terkait dengan apa? Oh, ternyata tuh pelayanan publik inklusif secara inklusif. Oh, ternyata bisa diterapkan pada urban perencanaan pembangunan gitu kan. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini salah satu membacanya ya. Nah, tetapi di dalam apa namanya? Di dalam melakukan review, mencari makna, tentunya bukan sekedar ini. Ada yang dinamakan mapping, ya. Ada yang dinamakan mapping. Ini nanti sekalian tugas untuk kalian. Nih. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, ada yang berkaitan dengan mapping. Muncul tidak ya? Nah, muncul ya. Nah, ini mapping. Ya, mapping, mapping yang ada di cara ataupun cara membaca sebuah teori ataupun konsep. Nah, dari mana? Gitu kan. Nah, dari mana? Kita coba ya. Ini sekalian nanti akan saya berikan penugasan untuk kalian di mata kuliah ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah, setelah kita mencari referensi yang tadi melalui Publish and Paris, gitu kan, kita coba pilih 5 artikel. Paling tidak itu 5 artikel. Nah, tulislah judul naskahnya. Terus kemudian teori dan konsepsi artikel yang ditulis apa di dalam naskah itu. Oh, misalnya tadi itu judulnya terkait dengan urban planning and quality of life, gitu kan. Nah, apa yang ditulis apa? Oh, ternyata tuh membahas inclusive public service in urban planning, kan? Fenomenanya bagaimana? Nah, ini fenomena artikel bisa kita lihat itu pada bagian pendahuluan, gitu kan? Pada bagian pendahuluan ditulis bagaimana kondisi real dari pendahuluan itu, apa yang tujuannya itu apa, sehingga penulis itu mengangkat fenomena ini. Nah, saya tekankan di bagian ini adalah bagian terkait dengan fenomena, kondisi.
Ingat, fenomena itu bisa bisa saja itu masalah, bisa kejadian, bisa rasa ingin tahu gitu kan. Ya, tergantung dari style bahasa bentuk dari pendahuluan yang ada di dalam artikel itu. Diceritakan fenomenanya ini seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya ada wawasan insight. Nah, insight-nya apa? Kan? Insight di dalam artikel itu apa? Wawasan yang ditangkap itu apa? Contohnya, wawasannya ini mencakup untuk penerapan, Pak. Penerapan terkait dengan pelayanan publik di perencanaan pembangunan gitu kan. Nah, terus kemudian dari kontribusinya apa gitu kan. Ingat kontribusi itu bukan dilihat dari simpulan gitu kan. Tetapi adalah di bagian seluruh pembahasan kita akan bisa membaca dan mengetahuinya itu setelah kita bisa melihat tulisan yang ada di pembahasan serta simpulan. Ada dua bagian sehingga kita bisa mengasumsikan kontribusinya. Nah, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah temuan artikel. Nah, apa findingnya? Temuannya. Oh, temuannya adalah mencetuskan pelayanan inklusif, Pak, di apa di mana? Di pelayanan publik, Pak, misalnya, atau pada saat perencanaan pembangunan, Pak. Oh, ya sudah, tulis saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah implikasi praktis. Nah, implikasi praktis itu adalah terkait dengan pelaksanaan secara praktis dari temuan artikel itu. Contohnya, misalnya, setelah saya membaca bahwa artikel ini itu menemukan bahwa model pelayanan inklusif yang dapat diterapkan pada apa? Pada perencanaan pembangunan itu sebagai implikasi praktisnya. Bagaimana teori itu bisa diterapkan ke kehidupan sosial kita? Nah, itu merupakan implikasi praktis. Begitu. Nah, kemudian ada ini tahapan yang kedua. Ada tahapan yang kedua itu contohnya, contoh sebentar. Nah, contoh seperti ini. Ini setelah kita mencari publish and Paris, gitu kan, kemudian mana tadi? Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ada setelah kita mencari tahu, terus kemudian ada artikel yang sudah akan kita ketahui gitu ya, yang akan direview. Ini contoh misalnya seperti ini. Kalian bisa digunakan yang jalan kedua ini untuk melakukan review naskah. Itu ada namanya website Sespace. Nah, di bagian literatur review gitu kan, di bagian literatur review menu yang ini gitu kan, diklik gitu, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, ini adalah artikel yang sudah saya temukan, judul artikel yang sudah saya temukan di melalui Publish Paris. Nah, kita cek di sini. Ya, kita coba dengan alat bantu ini website. Kok ini? Nah, eh sebentar. Nah, ini bentuk quality. Nah, di sini keluar nih. Nah, ini kan tadi artikel yang kita cari, temukan gitu kan. Ada beberapa artikel yang kita temukan. Nah, di sini ini sudah memetakan secara otomatis untuk kalian.
kan. Ada insight-nya, kontribusinya, ada practical implication-nya, kemudian ada metodenya, ada research gap-nya, ada ada riset yang akan dilakukan di depan berdasarkan dari batasan kita. Terus ada finding, ada temuan gitu kan, ada literaturnya. Nah, ini adalah alat bantu kalian sebenarnya untuk melakukan review terkait dengan konsep. Tapi ada bagian yang kurang, yaitu adalah di bagian ini, ini teori atau konsepsi yang ditulis oleh artikel. Di dalam website tadi, Squarespace itu belum menemukan itu, sehingga kita mau tidak mau harus melakukan review secara manual, membaca secara utuh naskah yang kita temukan itu, sehingga kita bisa melihat bahwa teori yang muncul itu merupakan inklusif, misalnya. Contoh saat ini, misalnya. Menteri SD, ini saya mau berbicara terkait dengan fenomena. Nah, fenomenanya contohnya begini. Ada Menteri KSDM, Bahlil, itu memberikan sebuah kebijakan bagi perusahaan SPBU swasta gitu kan, untuk membeli base fuelnya atau bahan bakar dasar melalui Pertamina, harus dibeli di Pertamina. Kemudian setelah bahan bakar dasarnya itu dibeli, barulah nanti bisa diolah sesuai dengan resep rahasia dari SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, Cakra, dan segala macam. Nah, ini sebuah fenomena, ya. Itu sebuah fenomena. Ingat, itu bukan masalah ya, itu fenomena sosial. Ya, masalah itu jika kita masuk kepada dampak, tetapi di dalam review itu fenomena yang lebih tepat. Nah, fenomena ini kan harus kita tarik benang merahnya. Teori apa sih yang muncul? Ya, teori apa yang muncul? Oh, ternyata itu adalah teorinya monopoli perdagangan. Ya, sehingga teori yang dikonsep untuk menjelaskan sebuah fenomena tersebut adalah monopoli perdagangan. Nah, monopoli perdagangan disinilah diganti monopoli perdagangan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Atau ada yang ingin kita diskusikan? Ya, baik. Kalau tidak ada yang didiskusikan, saya akan langsung mengajari kepada teknis yang kedua, yang berikutnya. eh di L Sakti, gitu kan, di L Sakti kalian, ya, itu sudah ada ini, ada bagian review konsep artikel. Nah, itu kalian klik di situ. Nah, di sini sudah saya memberikan instruksi kepada kalian. Pada kalian untuk instruksinya. Nah, kalian diminta sesuai dengan instruksi yang sudah ada ataupun sudah saya desain ini. Nah, silakan Anda mulai dari sekarang itu mencoba melakukan review konsep terkait dengan eh, teori ataupun fenomena yang kalian akan cari. Jadi Pak, langkah pertama Pak, sebaiknya kalian menentukan teorinya, konsepsinya terlebih dahulu, baru mencari sebuah fenomenanya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mudah ya? Nah, secara tutorial Publish and Paris itu sangat mudah, bisa dilakukan. Nah, silakan Anda berkreasi dan mengembangkan berdasarkan konsepsi yang ditulis pada keyword ini. Cukup ya, ini nanti kalian menjadi penugasan selama seminggu ke depan. Minggu depan kita akan coba bahas. Ada pertanyaan untuk terakhir ini, mata kuliah ini?
Baik, kalau tidak ada, berarti saya sudah akhiri ya pertemuan di siang hari ini.